sore. Semangat terus. Hari ini topiknya kita adalah di Monday Spirit. Jadi hari ini saya bawakan sebuah buku yang judulnya The Energy Bus, yang dituliskan oleh pengarangnya adalah Jon Gordon. Jon Gordon ini adalah salah seorang penulis yang sangat dikenal karena kemampuannya mengajar dan memotivasi orang lewat cerita. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa buku kecil ini, buku saku ini, The Energy Bus, ini adalah penuh dengan kisah-kisah inspiratif. Jadi si Jon Gordon ini dengan piawai merangkai sebuah motivasi lewat cerita. Jadi ceritanya ini adalah Energy Bus, bagaimana seorang karyawan yang sudah merasa putus asa, kemudian dia naik di bus ini, dan dia mendapatkan kembali motivasi, dia mendapatkan kembali energi, dia mendapatkan kembali spiritnya, ya. Dan akhirnya di akhir cerita dia termotivasi, dan dia bisa memenangkan timnya dan pekerjaannya dan pernikahannya kembali. Halo teman-teman XSL 356, selamat bergabung. Kita hari ini live langsung di IG Live, buat teman-teman di IG Live dan buat teman-teman di FB Live sekaligus. Oke. Jadi langsung saja teman-teman, hari ini The Energy Bus. Dan sengaja kenapa saya pilihkan buku ini, karena saya rasakan bahwa kita semua sepertinya sangat perlu di saat-saat seperti begini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita sangat perlu sebuah energi yang positif. Kita perlu merecharge kembali semangat kita perlu menyemangati kembali diri kita, supaya kita tetap efektif dan produktif. Oke. Ya, oke. Nah, jadi The Energy Bus ini seorang karyawan namanya George. Akhir-akhir ini dia merasa dia tidak punya semangat, dia tidak punya motivasi, timnya hancur berantakan, dan dalam waktu 2 minggu dia harus melaunching sebuah produk. Nah, jadi pertaruhan nasibnya di sini, apakah dia akan berhasil atau dia gagal. Nah, jadi pas di hari pertama, waktu dia akan berangkat kerja, ternyata mobilnya bannya kempes. Dia bawa ke bengkel, dan mau tidak mau setelah dia bawa ke bengkel, dia harus berangkat ke kantor menggunakan bus. Nah, di bus inilah dia bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan atau sharingkan tentang energi positif. Sehingga akhirnya pergumulan dia dalam waktu 2 minggu, akhirnya dia bisa launching produknya dengan berhasil, dia bisa memenangkan kembali timnya, dan dia bisa memenangkan kembali kehidupan pernikahannya. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik, silakan teman-teman baca sendiri bukunya. Kira-kira kurang lebih konteksnya seperti itu. Dan saya akan sharingkan 10 peraturan tersebut, tapi saya tidak akan sharingkan semua. Saya akan sharingkan 5 saja. Oke. Yang sudah bergabung dengan kita, Hande. Halo Pak Hande, selamat bergabung. Hari ini kita live 2, satu di IG Live, satu di FB Live. Oke, baik. Pak Nandi, selamat bergabung. Kalau tidak salah, Pak Nandi ini salah seorang teman yang ada di asuransi. Moga-moga di zaman pandemi seperti ini, di saat era pandemi seperti ini, industri asuransi masih tetap bertahan, bisa survive, dan malah bisa menolong orang-orang berkaitan dengan asuransi yang berkaitan dengan COVID. Oke, teman-teman, kita langsung mulai saja. Jadi di sini ada 10 peraturan, ya. Saya akan bacakan. Nah, peraturan yang pertama yang disampaikan oleh Jon Gordon di bukunya Energy Bus adalah kamulah yang mengemudikan busmu. Jadi si Jon Gordon mengatakan kamulah yang mengemudikan busmu. Sama seperti teman-teman, kalau Anda naik sebuah bus, kalau Anda yang mengemudikan bus Anda tahu
bus Anda mau Anda arahkan kemana. Anda mau menuju kemana. Anda akan berhenti berapa lama. Anda akan transit di mana. Kemudian dari situ, kapan Anda akan berhenti. Nah, kapan Anda akan beristirahat, dan lain sebagainya. Tapi lain lagi, kalau Anda adalah jadi penumpangnya, yang terjadi adalah orang lain yang menentukan itu buat Anda. Anda tidak punya kontrol. Anda tidak in charge. Anda tidak pegang tanggung jawab di situ. Karena orang lain yang mengendalikan atau mengemudikan bus Anda. Nah, yang sudah bergabung, ada dari Excellency Training Indonesia, selamat bergabung. Kita live 2 di sini, dari IG Live dan dari FB Live. Ya, dan topik kita hari ini adalah Monday Spirit, konten motivational untuk lift up semangat Anda, energi Anda, motivasi Anda, spirit Anda. Oke, ada Pak Harman, selamat bergabung. Pak Harman dahsyat, selamat menikmati. Oke, ada Pak Dandung. Pak Dandung ini seorang teman dulu waktu SMA di De Brito, dan sekarang beliau adalah seorang dokter yang terkenal, dan sekaligus juga beliau ini adalah seorang agen asuransi, ya. Selamat bergabung, Dokter Dandun. Oke, kita lanjut. Jadi kamulah yang mengemudikan busmu. Itu aturan yang pertama. Jadi maksudnya adalah di situ, teman-teman, di dalam hidup ini kalau kita ingin berhasil dan kita ingin sukses, adalah kita harus ambil tanggung jawab. Ya, maksudnya ambil tanggung jawab adalah Anda ambil tanggung jawab apakah Anda akan terus maju, atau Anda ambil tanggung jawab Anda akan berlari, Anda akan mundur, Anda akan berhenti. Ya, jadi ambil tanggung jawab ini adalah Anda ambil tanggung jawab untuk bangun, Anda ambil tanggung jawab untuk beraktivitas, Anda ambil tanggung jawab untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang efektif dan produktif, Anda ambil tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak, Anda ambil tanggung jawab untuk caring kepada klien Anda, kepada nasabah Anda, dan lain sebagainya. Nah, di sini tipsnya, ketika kamulah yang mengemudikan busnya, yang pertama adalah Anda ambil tanggung jawab. Jadi maksudnya ketika Anda ambil tanggung jawab, Anda tidak menyalahkan orang lain. Anda tidak cari kambing hitam, Anda tidak menyalahkan orang lain, Anda tidak membenarkan diri, membuat justifikasi. Ya sudahlah, memang nasib saya seperti ini. Ya sudahlah, apa boleh buat, dia sudah tidak menyukai saya, dan lain sebagainya. Tapi di sini Anda ambil tanggung jawab, Anda harus jadi in charge. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda buat pilihan-pilihan. Setiap hari kita punya banyak sekali pilihan-pilihan. Ada pilihan yang bermanfaat, ada pilihan yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan oleh si John Gordon adalah Anda buat pilihan-pilihan yang bermanfaat. Anda buat pilihan-pilihan yang positif di dalam hidup Anda. Jadi contohnya sederhana, misalnya ketika Anda bangun pagi, apakah Anda buat keputusan Anda tetap mau lanjut tidur, atau Anda bangun dan Anda bersiap-siap dan Anda kontak nasabah atau Anda kontak klien Anda. Nah, itu yang dimaksudkan adalah Anda buat pilihan-pilihan. Kemudian apakah di tengah jalan, apakah Anda tetap terus berusaha menggunakan cara-cara yang cerdas untuk menghubungi klien atau pelanggan atau nasabah Anda, atau Anda punya pilihan, apakah Anda berhenti untuk berusaha. Nah, apakah Anda juga punya pilihan, apakah Anda akan menjadi seorang pelaku di saat seperti begini, atau apakah teman-teman akan menjadi seorang korban. Nah, itu kan pilihan, teman-teman. Apakah Anda akan menjadi seorang problem solver, atau apakah Anda memilih untuk menjadi seorang troublemaker. Nah, itu pilihan juga. Nah, kemudian apakah Anda akan menjadi seorang pemain, atau apakah Anda akan jadi seorang penggembira atau penonton saja. Nah, itu kan pilihan juga, teman-teman. Nah, jadi yang dikatakan oleh John Gordon di sini di dalam bukunya The Energy Bus, teman-teman yang baru gabung, ya. Nah, jadi yes, ambil 100% tanggung jawab. Ya, Anda ambil tanggung jawab, Anda buat pilihan, dan satu lagi yang paling penting adalah kamu yang kendalikan busnya adalah Anda ubah pikiran Anda ubah perasaan Anda ubah ucapan Anda ubah tindakan Anda, dan hasilnya akan merubah nasib yang Anda akan peroleh, atau hasil yang akan Anda dapatkan, teman-teman. Ya, jadi itu poin yang pertama, teman-teman. Di saat-saat seperti begini, peraturan pertama yang disampaikan adalah kamu yang mengemudikan busnya. Ambil tanggung jawab, buat pilihan-pilihan yang bermanfaat, dan satu lagi yang terakhir adalah ubah hal-hal seperti misalnya ubah pikiranmu, ubah perasaanmu, ubah ucapanmu, ubah tindakanmu,
ubah perilakumu, dan itu akan memberikan hasil yang berbeda. Oke, itu teman-teman. Halo Bro Dandung ya. Yes, Pak Hande take 100% responsibility ya. Pak Hande, memang tampilan layarnya itu saya landscape. Jadi kalau Bapak pingin lihat, Bapak buat landscape juga ya. Oke. Siap, mari kita lanjut. Teman-teman silakan ya, kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung aja ajukan pertanyaan. Nanti di sisa 10 menit terakhir, saya akan bantu untuk carikan jawaban-jawaban untuk pertanyaan Anda. Oke, yuk kita lanjut. Nah, si John Gordon, peraturan kedua dia ngomong, kerinduan, impian, dan fokus menggerakkan busmu pada arah yang tepat. Nah, jadi teman-teman di sini disampaikan bahwa supaya Anda bisa berhasil dalam kehidupan ini, dalam karir Anda, dalam pernikahan, dalam pekerjaan Anda, dalam hubungan sosial Anda atau relasi Anda, bahwa Anda harus punya impian dan fokus menggerakkan busmu pada arah yang tepat. Maksudnya adalah teman-teman, kalau kita ngomong tentang impian, apa yang sebenarnya teman-teman inginkan, apa yang Anda impikan, apa yang Anda mau. Jadi bukan sesuatu yang Anda tidak mau atau tidak Anda impikan, atau bukan sesuatu yang Anda ingin hindari. Jadi balik lagi di poin yang kedua, bagus sekali di buku tersebut dia mengatakan bahwa cari tahu apa yang Anda inginkan sebenarnya. Apa yang Anda cari. Nah, Anda mengarah ke situ. Anda menuju ke situ. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Einstein mengatakan bahwa di dalam contoh tersebut Einstein mengatakan bahwa kita semua materi tersusun dari energi. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang pikiran-pikiran kita, nah itu energi juga. Karena sadar tidak sadar ketika Anda memikirkan sesuatu, Anda menarik hal tersebut. Jadi contoh sederhananya misalnya Anda lagi memikirkan seseorang, orang itu tersebut menelpon Anda. Nah, itu yang kita sebut sebagai kalau orang dalam tanda petik mau menggunakan telepati, hubungan telepati, ya, telepon telepati. Nah, tetapi sebenarnya kan Anda menarik. Nah, jadi yang kedua juga adalah ucapan-ucapan. Hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda katakan. Karena itu seperti ibarat doa terhadap kita. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sampaikan, baik terhadap diri kita sendiri ataupun baik terhadap orang lain. Ya, karena itu adalah energi. Nah, jadi misalnya contoh jangan heran Anda nyumpahin anak, kok kamu jadi anak cengeng banget sih. Nah, anak sampai besar akhirnya jadi anak yang cengeng. Nah, karena apa? Karena kata-kata yang kita sampaikan. Nah, itu adalah energi yang kita sampaikan kepada orang lain. Oke, kemudian berikutnya adalah orang-orang. Nah, teman-teman saya yakin juga pasti pernah merasakan Anda berada di sekelompok orang-orang atau berada di komunitas Anda dan Anda merasakan Anda sangat berenergi atau Anda sangat positif. Nah, itu kenapa teman-teman? Karena Anda mengelilingi dengan orang-orang yang punya frekuensi energi yang sama. Tapi Anda juga pernah mungkin merasakan bahwa Anda berada di sekumpulan orang. Dan ketika Anda berada di orang tersebut, kok seperti energi Anda habis. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ada orang lain yang menyedot atau menghisap energi Anda. Ya. Halo Pak Valden, selamat Ibu, selamat bergabung ya. Nah, hari ini kita bahas tentang Monday Spirit. Oke, dari bukunya, salah satu bukunya adalah The Energy Bus oleh John Gordon. Oke, nah, mari kita lanjut. Nah, jadi balik lagi, impian, kalau Anda punya impianmu itu yang akan menggerakkan Bapak Ibu dan kita semua. Jadi ketika kita punya impian, itu yang akan menggerakkan kita. Dan seperti yang dikatakan oleh Anthony Robbins, seorang pakar motivational dunia yang sangat terkenal, dia mengatakan bahwa ketika Anda mengarahkan fokus Anda ke sana, energi Anda akan ke sana. Nah, jadi ketika Anda punya impian dan Anda benar-benar fokus pada impian tersebut, seluruh energi Anda akan mengarah ke sana dan mempermudah Anda untuk mencapai hal-hal tersebut. Nah, jadi kuncinya balik lagi teman-teman, adalah bahwa ketika Anda punya impian dan Anda fokus ke sana, energi Anda juga akan mengalir ke sana. Oke, baik, itu ya. Itu yang peraturan kedua dari si John Gordon. Ya, jadi kalau teman-teman di sini diberikan tips oleh si John Gordon adalah, nah, salah satu cara bagaimana Anda melatih supaya Anda fokus pada impian Anda adalah di sini dikatakan adalah fokus 10 menit dan lihat dirimu mewujudkannya. Jadi teman-teman silakan kita bisa berlatih. Ini seringkali saya pakai atau saya praktekkan adalah 10 menit, 5 sampai 10 menit saya pakai, saya pikirkan tentang impian saya. Dan habis itu saya
memikirkan bahwa saya sudah mencapai atau mewujudkan impian tersebut. Karena yang namanya pikiran tidak bisa membedakan antara yang namanya imajinasi dan realita. Karena itu melewati jalur nerve yang sama. Jadi di sini kuncinya adalah Anda punya impian, Anda fokus ke sana, dan cara melatihnya adalah pikirkan tentang impian Anda 5-10 menit dan pikirkan bahwa imajinasikan bahwa Anda sudah mencapai atau mewujudkan impian Anda tersebut. Itu ya. Oke, itu poin yang kedua, teman-teman. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung di chat saja. Oke, yuk kita lanjut. Yang ketiga, dikatakan oleh John Gordon di sini adalah jadikan energi positif sebagai bahan bakar perjalananmu. Nah, jadi di sini dia mengatakan adalah kita setiap hari itu ada energi positif, ada energi yang negatif. Nah, jadi di sini dia katakan adalah jadikan energi-energi positif sebagai bahan bakar perjalananmu. Anda harus punya energi-energi positif. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa konteksnya adalah peristiwa plus persepsi itu memberikan hasil. Ulang. Peristiwa plus persepsi itu memberikan hasil. Jadi peristiwa itu netral sampai Anda memberikan sebuah persepsi atau sebuah respon terhadap peristiwa tersebut, dan itu akan memberikan suatu hasil kepada Anda. Jadi penting di sini adalah bagaimana Anda memberikan persepsi terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Nah, di sini dikatakan, terus kalau saya punya energi-energi yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, terus apa yang harus saya lakukan? Wajar sekali Bapak Ibu, teman-teman, bahwa manusia itu punya energi positif, manusia juga punya energi negatif. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita untuk mengisikan dengan hal-hal yang positif atau mengisikan diri kita dengan hal-hal yang positif, yang terjadi adalah energi negatif akan tumbuh. Ya, pikiran-pikiran negatif akan tumbuh. Jadi seperti contoh sederhana itu adalah kalau teman-teman lihat Anda punya halaman, Anda tidak tanami apa-apa di situ, yang tumbuh akan tumbuh rumput ilalang. Nah, jadi prinsipnya sama seperti itu. Nah, jadi terus apa yang harus kita lakukan terhadap energi-energi negatif? Yang harus kita lakukan terhadap energi negatif, kita buang itu jauh-jauh ke tempat sampah. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan energi positif? Bagaimana caranya kita menghasilkan energi positif? Di sini John Gordon menyampaikan beberapa tips atau beberapa cara di sini bagaimana menyampaikan energi negatif. Jadi dia katakan salah satunya itu adalah bersyukur, teman-teman. Ya, jadi ketika Anda bersyukur, itu akan menghasilkan endorfin di pikiran Anda, dan itu akan membuat Anda merasa bahagia. Dan ketika Anda bersyukur, Anda sebenarnya merasa state Anda, kondisi Anda, fisiologi Anda bahwa Anda sedang berkelimpahan. Nah, yes, event plus respon itu memberikan outcome. Yes, betul, bagus sekali Pak Hande. Nah, jadi teman-teman balik ke yang tadi, ketika Anda bersyukur. Nah, bersyukur misalnya salah satu contoh, setiap pagi saya masih bisa bangun dan saya masih diberikan kesehatan. Saya masih diberikan hidup satu hari lagi, saya masih bisa bangun, saya masih bisa bertemu dengan keluarga saya, masih bisa bertemu dengan pasangan, masih bisa bertemu dengan anak-anak saya, masih bisa bertemu dengan orang tua, dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang bisa kita syukuri. Dan ketika bangun pagi ini, saya masih diberikan kesehatan. Dan ketika bangun hari ini, saya masih bisa makan, saya masih bisa menikmati hidangan. Nah, saya masih bisa, katakanlah, saya masih bisa walaupun tidak bisa keluar, tetapi saya masih bisa bertemu atau bersosialisasi dengan teman-teman seperti dengan teman-teman saat ini lewat online dan lain sebagainya. Ya, cari hal-hal yang bisa Anda syukuri. Nah, itu akan menjadi energi positif bagi diri Anda. Ya, banyak sekali yang disampaikan di buku tersebut. Saya ambil satu contohnya saja yang kita semua tahu adalah dengan lewat bersyukur. Nah, jadi teman-teman, impian itu peraturan nomor 2 tadi, impian itu yang mengarahkan Anda ke suatu tujuan. Nah, tapi peraturan nomor 3, energi positif, ini yang akan memaintain, ini yang akan menjaga teman-teman supaya teman-teman bisa tetap berada di bus tersebut dan teman-teman bisa tetap melaju. Ya, jadi impian itu mengarahkan Anda terhadap suatu hasil atau tujuan. Nah, dan energi positif ini yang menjaga Anda supaya tetap melaju busnya. Oke? Yes, kita lanjut teman-teman. Berikutnya itu adalah peraturan nomor 4. Di sini dikatakan adalah ajaklah orang naik ke dalam busmu dan bagikan impianmu untuk jalan yang akan kamu lalui. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa sukses sendiri.
Kita butuh orang lain, ya. Teman-teman punya kekuatan, teman-teman punya kelebihan, teman-teman punya strength yang luar biasa. Saya bisa melengkapi strength Anda, saya bisa melengkapi kekuatan Anda, kita bisa saling berkolaborasi, kita bisa bersama-sama sampai ke satu tujuan untuk kesuksesan. Nah, jadi dikatakan di sini adalah ajaklah orang naik ke dalam busmu dan bagikan impianmu untuk jalan yang akan kamu lalui. Nah, jadi tidak bisa sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau Anda sendirian, nggak usah jauh-jauh, contoh aja, kalau Anda olahraga pagi, Anda olahraganya sendirian, biasanya setelah beberapa waktu tertentu, Anda akan merasa jenuh, Anda akan merasa bosan. Nah, tetapi ketika Anda bersama-sama melakukan itu, Anda berada di dalam komunitas, Anda berada di dalam kelompok yang positif. Nah, tiap hari mau tidak mau ketika Anda jenuh, Anda malas, teman-teman tersebut, Anda tersebut akan memacu Anda, ya, akan memecut Anda. Yuk, ayo, tetap kita harus olahraga pagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini penting bahwa ajaklah orang sama-sama untuk naik ke bus Anda dan katakan kepada mereka, kita mau kemana, ya, dan sampaikan minta kepada mereka untuk mengikuti Anda, minta kepada mereka untuk bersama-sama berada di dalam bus, ya, kepada siapa saja, kepada tim Anda, kepada keluarga Anda, kepada pasangan dan lain sebagainya, kepada anak-anak mungkin, ya. Jadi itu peraturan nomor 4. Ajaklah orang naik ke dalam busmu dan bagikan impianmu untuk jalan yang akan kamu lalui. Oke. Kemudian berikutnya, halo Sudaiwirat 1981. Selamat bergabung, ya. Hari ini kita ada di Monday Spirit. Setiap minggu kita akan bertemu 3 kali, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi kalau Senin Monday Spirit, kalau hari Selasa itu hari Rabu kita akan Wednesday Solution. Jadi untuk teman-teman sales, untuk teman-teman network marketing, properti, dan lain sebagainya, kita akan bahas tentang bagaimana mencarikan solusi-solusi untuk membantu klien, customer, pelanggan, ataupun nasabah kita. Dan yang hari Jumat, nah hari Jumat itu adalah Friday Success. Kita akan bahas tentang bagaimana develop diri kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga bagaimana kita develop tim kita. Oke, jadi kita akan ketemu 1 minggu 3 kali, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Oke, yang terakhir saya akan bahas yang kelima. Peraturan yang kelima adalah jangan. Nah, di sini dikatakan ini penting sekali. Jangan memboroskan energimu dengan mereka yang tidak bersedia untuk berada dalam busmu. Ya, jangan memboroskan energimu dengan mereka yang tidak bersedia untuk berada di dalam busmu. Nah, jadi ini di beberapa sesi training sebelumnya ada seorang leader yang nanya, Pak, gimana Pak? Ini sudah saya ajakin, saya sudah beritahu, saya sudah latih dan lain sebagainya, tapi kok tetap aja dia seperti itu. Nah, di sini bagus sekali poinnya. Peraturan yang kelima ini adalah, ya kalau memang setelah sekian waktu tertentu Anda melatih, Anda mendidik, Anda mengajak orang tersebut bersama-sama di dalam busmu, dan ternyata dia tidak mau, ya sudah, kita yang harus move on. Jadi jangan habiskan energi kita untuk mereka, orang-orang yang tidak mau berada di dalam bus kita. Akhirnya apa? Energi kita habis untuk ngurusin mereka, energi kita habis untuk mengajak mereka, padahal mereka sendiri tidak mau move on. Nah, jadi teman-teman, sementara mereka tidak mau move on. Nah, jadi fokuskan energi Anda pada orang-orang yang berada di dalam bus yang mau bersama-sama dengan Anda. Nah, di situ Anda harus fokuskan energi Anda. Oke, ya. Jadi move on, fokus pada mereka yang mau ikut. Dan kalau mereka tidak mau ikut di dalam bus Anda, tidak usah tanggapi secara pribadi atau personal. Toh, kita masih punya orang lain yang kita bisa ajak untuk mau sama-sama dengan kita. Karena kalau pikiran kita habis hanya untuk ngurusin, wah kenapa ya dia tidak mau ikut kita, apakah kita ada salah dan lain sebagainya, hanya habis di hal-hal tersebut. Sementara kita sudah lakukan yang terbaik, energi kita akan habis ke situ dan tidak akan bawa kita kemana-mana. Nah, itu ya teman-teman ya. Harapannya semoga 5 aturan dari The Energy Bus yang dituliskan oleh John Gordon ini bisa membantu kita di masa-masa seperti begini untuk tetap termotivasi, untuk tetap semangat, dan untuk tetap optimis, dan untuk tetap memiliki energi-energi positif. Nah, teman-teman silakan. Saya rasa masih ada kurang lebih sekitar waktu kita 10 menit. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan saja teman-teman chat. Ya, nanti kita akan sambil sharing di sini, sambil kita akan diskusi. Oke, silakan teman-teman. Ya, saya berikan kesempatan untuk teman-teman.
Nah, sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, saya akan coba cek dulu teman-teman. Kalau saya boleh bagikan, ya, kalau saya boleh bagikan screen share, harusnya sih bisa. Ini, oh ada yes, ada Yani Limpo. Yani Limpo ini teman dulu pas waktu di Makassar. Ya, ada Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Ada Pak Darmadi Darmawangsa. Nah, Pak Darmadi Darmawangsa ini CEO-nya Era Indonesia, seorang motivator luar biasa. Ya, Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Ada Bu Noviana Hasan. Bu Noviana Hasan ini adalah seorang leader di industri asuransi. Terus ada Bu Helen, ada Coach Tom. Coach Tom ini salah satu coach yang terkenal ya untuk bisnis. Halo Coach Tom. Ada Joni Tanudin Chen, ini sepertinya teman di asuransi. Ada Pak Antonius. Ya, halo Pak Antonius. Nah, saya berbahagia dan bersyukur hadir di lingkungan yang positif. Yes, Pak. Itu salah satu mengelilingi kita dengan orang-orang atau dengan lingkungan komunitas yang positif. Itu membantu kita untuk tetap menjaga energi positif kita. Ya. Oh ya, ini Pak Hande. Bukunya dalam bahasa Inggris ya Pak, bisa didapat di mana ya? Yes, bukunya bahasa Inggris, tapi sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Saya lupa saya dapatnya di mana. Kebetulan ini adalah kumpulan buku-buku saya, sekian banyak buku-buku saya. Ketika kemarin saya sambil cek-cek lagi, saya pikir ini salah satu buku yang bagus untuk menambah motivasi. Ya, itu mungkin boleh nanti Pak Hande boleh searching, boleh googling untuk cari buku ini ada di mana. Ya, oke. Ya, Pak Andi Winoto ini teman di asuransi. Bu Ida Ayu, halo Bu Ida Ayu, Bu Ida Ayu ini salah satu leader luar biasa dari Bali. Beliau ada di network marketing, ya, salah satu produk herbal. Ada Pak Jelo ini salah satu kenalan di industri asuransi luar biasa, salah satu leader. Beliau ini kalau tidak salah ada di Balikpapan di Kalimantan, ya. Halo Pak Petrus, ya. Wah, Pak Antonius, ya, Pak Antonius dari For Life, ya. Oh, oke. Bagaimana menduplikasikan diri kita secara mudah di online? Ini maksudnya menduplikasikan bagaimana di FB Live dan IG Live. Ya, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kalau ini saya pakai memang ada dua. Satu saya pakai laptop saya dan satu lagi saya pakai handphone saya. Jadi satu di FB Live, satu di IG Live, ya. Nah, kalau mau lebih memudahkan, banyak sekali multi streaming atau multicast yang bisa kita pakai supaya kita bisa streaming langsung di beberapa platform atau sosial media. Itu ya, semoga menjawab, Bu. Halo Pak Andi, halo. Yes, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, saya masih tunggu kurang lebih sekitar 5 menit lagi. Kalau ini saya akan selesaikan materi saya sampai hari ini. Saya lagi mencari-cari bagaimana caranya supaya saya bisa menampilkan. Bagaimana caranya supaya saya bisa menampilkan share screen saya. Belum ketemu. Oke, nanti sambil saya cari. Oke. Oh ya, Bu Ayu leader, salah satu leader dari Bali nih, menduplikasikan semangat dan kerja. Menduplikasikan. Saya belum begitu paham atau belum begitu yakin dengan pertanyaannya Bu Ida Ayu nih, menduplikasikan semangat dan kerja. Sebenarnya justru ini yang saya tangkap ya, Bu Ayu ya. Sebenarnya kalau kita menduplikasikan semangat dan kerja kita, kalau kita sebenarnya mendokumentasikan apa yang sedang kita lakukan, kita jadi teladan, kita jadi contoh, kita jadi panutan, kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, dan kita taruh itu buat tim kita, harusnya sebenarnya sih itu sudah merupakan suatu cara kita menunjukkan kepada mereka semangat dan kerja, bahwa dengan saya melakukan seperti ini, saya berhasil. Nah, jadi penting juga ketika Bu Ida melakukan ini, Ibu sudah tes trial dan error terlebih dahulu. Dan ketika berhasil, itu akan membantu tim supaya
Oh oke, ternyata Bu Ida Ayu melakukan ini, Bu Dayu melakukan ini berhasil. Ya tinggal saya duplikasi aja. Nah, mungkin kira-kira begitu yang saya tangkap dari pertanyaannya Bu Dayu. Oke, ya, kita lihat sebentar. Pak Petrus. Oh oke. Ini menarik nih Pak Hande. Bagikan tipsnya dong Pak, bagaimana supaya orang-orang tertarik ikut di bus yang kita supiri. Oke, ya ini menarik sekali. Nah, jadi kalau saya ambil contoh ilustrasinya dari The Energy Bus ini, orang-orang ikut kita. Jadi misalnya kita pakai analogi aja. Kita lihat sebuah bus, kemudian kira-kira kenapa sih kita mau naik bus tersebut? Kenapa sih kita nggak naik bus yang lain? Nah, tentunya pasti satu, bus kita unik. Nah, bus kita mungkin warnanya menyolok, warnanya berbeda, atau bahkan bentuknya berbeda. Nah, dari penampilan luar atau penampilan fisiknya aja, bus tersebut berbeda. Nah, secara kasat mata begitu kita lihat, oh busnya kok unik ya, busnya kok lucu ya, busnya kok berbeda dari yang lain ya. Nah, kita jadi penasaran, besok saya mau naik bus itu, coba dulu, coba kan. Nah, dari berikutnya, hari berikut kita lewat lagi bus yang sama, dan intinya atau kuncinya adalah kita harus konsisten. Jadi misalnya bus tersebut kita lewat rute yang sama, ya kita harus konsisten lewat rute tersebut. Karena misalnya hari ini kita lewat rute A, besok kita lewat rute B, orang-orang di rute A, lah kok kemarin ada, hari ini nggak ada. Nah, tidak konsisten membuat orang, kalau begitu berarti busnya aja nggak konsisten. Nah, jadi satu, rutenya konsisten, penampilannya unik berbeda. Nah, itu yang pertama membuat orang coba busnya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan di situ. Nah, kemudian selanjutnya setelah orang sudah naik di bus tersebut, nah balik lagi kepada kata kunci The Energy Bus. Nah, di dalam bus tersebut apa yang Anda sampaikan? Apa yang ada di dalam bus tersebut? Kalau di dalam bus tersebut isinya caci maki, keluhan, omelan, energi negatif, hal-hal yang kurang bermanfaat, otomatis sumpah besok saya nggak mau lagi naik bus-bus seperti ini. Nah, jadi otomatis berarti ketika di dalam bus tersebut itu harus ada dari orang-orang, baik dari super bus tersebut, baik dari orang-orang yang naik tersebut adalah orang-orang yang punya energi yang positif. Nah, ketika orang tersebut naik dan dia punya energi yang positif, kok saya ketika naik bus yang lain, saya kok melempem, saya kok seperti patah semangat, saya kok tidak mendapatkan apa-apa, tapi di sini saya jadi bersemangat. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, bisa jadi itu adalah tadi salah satu poin yang paling penting yang sudah disampaikan adalah, peraturan nomor 4, Pak Hande. Peraturan nomor 4 mengatakan bahwa ajaklah orang naik, Bapak harus mengajak. Terus habis itu, bagikan impianmu untuk jalan yang akan kamu lalui. Jadi Pak Hande adalah ketika dia sudah tertarik, naik di dalam bus Bapak, dia ingin coba-coba, nah Bapak harus beritahukan. Oke, bus kita ini akan kemana? Bus kita ini akan arahnya kemana? Rutenya lewat mana? Kita akan berhenti di mana? Kita akan istirahat di mana? Kita akan melaju dengan kecepatan berapa? Dan lain sebagainya. Bapak harus sampaikan kepada mereka. Dan bagaimana cara supaya mereka tetap tertarik? Bapak harus sampaikan kepada mereka benefit atau manfaat apa yang bisa mereka peroleh dengan tetap berada di dalam bus ini. Orang akan ikut kalau mereka bisa merasakan, saya berada di dalam bus ini karena ada manfaat buat saya. Saya berada di dalam bus ini karena membawa saya jadi lebih sukses. Saya berada di dalam bus ini karena membuat saya lebih produktif dan lain sebagainya. Nah, jadi yang ketiga poinnya adalah Bapak beritahukan impian Bapak mau kemana, Bapak nyetir busnya seperti apa, Bapak akan berhenti berapa kali, kecepatannya seperti apa, dan lain sebagainya, dan beritahu kepada mereka manfaatnya ketika bergabung, ketika mereka berada di dalam bus ini. Dan yang perlu Bapak ingat, manfaat bagi tiap orang beda-beda. Jadi Bapak harus secara personal menyampaikan itu kepada mereka. Nah itu, mungkin kira-kira semoga bisa menjawab Pak Hande. Oke. Yes, konsisten. Yes, Pak, konsisten. Harus konsisten, busnya harus rutenya konsisten. Terus yang kedua, value Bapak yang penting. Ya, apa yang mereka dapatkan di sana. Dan Bapak ajak mereka dan Bapak beritahukan manfaat kepada mereka berada di dalam bus Bapak. Semoga bisa menjawab ya. Thank you, Pak Hande. Oke. Yes. Oke.
Oke. Halo Pak Andi, Bu Dayu, menduplikasi, yes Pak, mendokumentasikan, yes Pak Herman Lee, selamat bergabung Pak Herman Lee. Ini juga adalah salah seorang kenalan yang ada di Batam kalau tidak salah ya, Pak, Batam Pangkal Pinang ya. Salah satu seorang agen asuransi yang luar biasa, leader asuransi yang luar biasa. Oke, siap Bapak Ibu? Satu pertanyaan terakhir, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya akan akhiri hari ini. Dan kita akan ketemu kembali hari Rabu. Hari Rabu saya akan bahas tentang bukunya Joe Girard. Nah, saya banyak sekali belajar dari beliau sebagai salah satu sales legend, legenda hidup. Nah, legenda hidup di dunia sales. Nah, kita akan belajar apa saja yang beliau lakukan sehingga beliau satu-satunya sales yang masuk The Guinness Book of Record. Ya, menjual 13.000 unit mobil secara perorangan, bukan fleet atau organisasi, bukan ke korporasi, dalam waktu 15 tahun karirnya di dunia penjualan. Nah, itu yang akan kita bahas. Apa saja sih yang beliau lakukan? Kita bisa banyak sekali belajar dari beliau. Oke. Silakan Bapak Ibu, 1-2 menit saya akan tunggu kalau masih ada pertanyaan. Oke. Nah, ini menarik ya. Di apa siapa 696, selamat bergabung. Oke. Nah, oke, ini menarik nih. Si Damar ini senior saya juga nih ya. Senior saya waktu SMA. Bagaimana mengajaknya sekarang? Nah, salah satu cara mengajaknya sekarang seperti itu teman-teman. Saya menyampaikan kepada salah satu contohnya, saya menyampaikan kepada teman-teman apa yang saya lakukan. Teman-teman, saya hari Senin, saya hari Rabu, saya hari Jumat akan siaran 16.30 sampai jam 5 sore. Nah, apa yang akan saya lakukan? Saya akan sharingkan kalau hari Senin, saya akan bagikan atau sharingkan konten-konten motivasi. Kemudian hari Rabu, saya akan bagikan konten-konten berhubungan dengan sales. Bagaimana memberikan solusi untuk pelanggan, prospek, nasabah Anda. Dan hari Jumat, saya akan bahas tentang sukses. Bagaimana Anda develop diri Anda sebagai seorang leader dan Anda sukses juga develop tim Anda. Nah, saya akan sampaikan itu kepada teman-teman. Nah, kemudian cara mengajaknya adalah saya akan memberikan manfaat. Nah, teman-teman, ketika Anda menghadiri atau Anda mengikuti acara ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, nah kita akan berbagi. Jadi, saya akan sharingkan konten-konten yang luar biasa, konten-konten berbobot dari koleksi buku-buku saya. Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman dan kita akan diskusikan bersama-sama. Kita akan melakukan ini sharing dan belajar bersama-sama. Nah, itu kira-kira begitu bagaimana cara saya mengajak teman-teman. Jadi setelah saya mengajak, saya memberikan manfaat kepada teman-teman. Semoga supaya bisa tetap setia mengikuti acara Senin, Rabu, Jumat ini. Itu kira-kira semoga senior saya, Bro Damar, bisa menjawab ya. Terus pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaan terakhir dari Pak Antonius. Bagaimana dengan pengalaman mereka dalam bus? Apakah berpengaruh juga? Baiknya seperti apa, Pak? Yes, pengalaman mereka di dalam bus itu sangat penting. Karena pengalaman mereka di dalam bus itu yang membuat apakah mereka akan tetap tinggal di dalam bus tersebut atau tidak. Ya, jadi seperti yang dikatakan, jadikan energi positif sebagai bahan bakar perjalananmu. Jadi buatlah pengalaman-pengalaman positif. Jadi contoh misalnya anggota tim kita, berikan pengalaman-pengalaman positif, berikan mereka perasaan-perasaan mengalami kesuksesan walaupun kecil, closing 1, closing 2, berikan pengalaman bahwa mereka disupport, bahwa mereka dimentor, berikan pengalaman bahwa di dalam bus saya yang energi negatif dilarang. Energi positif saja yang ada. Kita saling support, kita saling dukung, kita saling backup. Nah, pengalaman-pengalaman itu penting supaya mereka tetap mau berada di dalam bus Pak Anton. Ya, yes. Jadi buat energi-energi positif tetap berada. Saya akan tutup dengan semoga itu menjawab ya. Oke. Pak Bu Paula selamat bergabung, Pak Irwan ya, Ahmad Mulyadi yang baru bergabung, Pak Robi Hendrawan, Pak Bu Kus Heriuwono, Ferdico, Antoni Skarya. Kita sudah akan akhiri, jadi sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Oke, Bro, apakah berarti salah satunya dengan memberikan penawaran yang terbatas? Yes, salah satunya itu strategi persuasi ya, strategi marketing. Silakan memberikan penawaran yang terbatas. Cuma kalau di sini
saya tidak memberikan itu karena ini terbuka live untuk kita belajar bersama-sama. Oke, yang saya bisa janjikan adalah saya akan memberikan konten-konten sharing yang berbobot dan berkualitas dari koleksi-koleksi buku saya, toko-toko yang banyak sekali kita bisa belajar dari sana untuk mengisi hari Senin motivasi kita, hari Selasa wawasan kita sebagai seorang leader. Itu ya, bro. Dan teman-teman, silakan kalau yang di Facebook yang tertarik untuk bergabung di komunitas 3S, Spirit, Solution, dan Sukses, silakan gabung aja. Di situ kita akan banyak berdiskusi dan belajar satu dengan yang lain. Oke? Yes, Pak Andi, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya akan tutup dengan sebuah cerita, Bapak Ibu, berkaitan dengan bagaimana memberikan pengalaman positif untuk orang berada di dalam bus tadi. Jadi seorang anak bertanya kepada mamanya, "Mama, kalau saya punya serigala putih dan saya punya serigala hitam, mereka saling berantem satu dengan yang lain. Menurut Mama, serigala mana yang menang?" Nah, kalau mungkin teman-teman bisa bantu jawab, bisa jadi ada yang menjawab serigala hitam, ya. Ada juga yang menjawab serigala putih. Ya, terlepas daripada apapun alasan dan argumennya teman-teman, ibunya menjawab dengan bijaksana, "Anakku, serigala yang menang adalah serigala yang paling banyak kamu beri makan. Dia akan jadi kuat, dia akan jadi lebih strong, ya, dia akan jadi lebih kuat, dia akan lebih tumbuh, dia akan jadi lebih besar." Jadi serigala yang menang adalah serigala yang banyak kamu beri makan. Nah, berkaitan dengan energi positif, Bapak Ibu, untuk teman-teman yang ada di sini, mana yang paling sering dan banyak Anda sering beri makan? Apakah energi positif atau apakah energi negatif? Karena itu akan menentukan hasil dan kesuksesan Anda ke depannya. Demikian teman-teman, semoga memberikan manfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa hari Rabu dengan salah satu topik dari bukunya Joe Girard, bagaimana beliau sukses sebagai seorang legenda sales. Salam 3S. Salam 3S buat teman-teman. Spirit, Solution, dan Sukses. Sukses selalu buat teman-teman. Dah.